Pernah tidak kamu melihat sebuah saham yang terlihat sangat sempurna, bisnisnya kuat, keuangannya sehat, profitnya besar, bahkan dividennya tinggi? Sekilas, saham seperti ini terlihat seperti peluang emas, seolah-olah tinggal beli dan duduk manis. Tapi di pasar saham, hal yang terlihat paling menarik seringkali justru yang paling berbahaya. Karena ada satu hal yang sering dilupakan. Harga tidak hanya bergerak karena fundamental, tapi juga karena ekspektasi. Dan ketika ekspektasi sudah terlalu tinggi, bahkan perusahaan bagus pun bisa menjadi jebakan. Di video kali ini, kita akan membedah salah satu saham perkebunan besar di Indonesia, TAPG, Triputra Agro Persada, dengan data per Q4 2025 dan harga penutupan 17 April 2026. Kita tidak hanya akan melihat bagaimana bisnisnya berjalan, seberapa besar labanya, dan seberapa murah valuasinya, tapi juga apakah harga sahamnya saat ini masih layak untuk dibeli, atau justru sudah terlalu tinggi untuk dikejar. Karena pada akhirnya, investasi bukan hanya tentang membeli perusahaan bagus, tapi membeli di harga yang tepat. Mari kita mulai. Model bisnis, pondasi utama. Sebelum bicara angka, kita harus paham dulu, bisnisnya apa? TAPG adalah perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan karet. Produk utamanya, CPO, crude palm oil, palm kernel. Sekarang pertanyaannya, apakah bisnis ini bagus? Jawabannya, ya, tapi dengan catatan. Industri sawit adalah industri besar, permintaan global tinggi, digunakan di banyak sektor. Makanan, kosmetik, energi, biofuel. Artinya, secara jangka panjang, demand tetap ada. Namun, ada satu hal penting. Ini adalah bisnis komoditas. Dan bisnis komoditas punya karakter. Harga naik turun, tidak stabil, sangat tergantung pasar global. Jadi, perusahaan bisa sangat untung, tapi juga bisa turun drastis. Sekarang, apa keunggulan TAPG? TAPG punya sertifikasi global, ISPO, RSPO, proper, operasi luas di Sumatera dan Kalimantan, struktur holding dengan anak usaha. Ini penting, karena menunjukkan perusahaan ini bukan pemain kecil, tapi sudah mature dan terintegrasi. Artinya, dari sisi bisnis, TAPG adalah perusahaan yang solid di industri yang fluktuatif. Siapa di belakang TAPG? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan, tapi sangat penting, yaitu pemegang saham. Kenapa ini penting? Karena saham bagus biasanya dipegang orang kuat. TAPG dimiliki oleh Persada Capital Investama sekitar 33%, Triputra Investindo Arya sekitar 24%, Daya Adi Cipta Mustika sekitar 19%. Dan tokoh penting di belakangnya adalah TP Rahmat, Grup Triputra. Apa artinya? Ini bukan saham spekulatif. Ada konglomerasi besar di belakangnya. Manajemen biasanya profesional. Dalam dunia investasi, ini disebut smart money. Dan kalau smart money ada di dalam, biasanya risiko fraud lebih kecil, tata kelola lebih baik. Jadi dari sisi ownership, TAPG termasuk saham yang berkualitas. Profitabilitas, ini yang paling menarik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apakah perusahaan ini benar-benar menghasilkan uang? Dan jawabannya, ya, bahkan sangat besar. Mari kita lihat angkanya. Gross margin, 42%. Operating margin, 35%. Net margin, 32%. Coba kita bayangkan, dari Rp100 penjualan, Rp32 jadi laba bersih. Ini sangat tinggi, bahkan untuk standar global. Artinya, perusahaan efisien, biaya terkontrol, harga jual kuat. Sekarang kita lihat efisiensi manajemen. ROA, 25%. ROE, 33%. ROIC, 23%. Ini luar biasa. Artinya, modal yang ditanam benar-benar menghasilkan. Dalam dunia value investing, ini disebut
high quality business. Namun, kita tidak boleh berhenti di sini. Karena, profit tinggi hari ini belum tentu besok tetap tinggi. Pertumbuhan, mulai ada retakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi jebakan, pertumbuhan. Data menunjukkan, revenue turun, minus 6,84%. EPS turun, minus 31,96%. Ini sinyal penting. Artinya, penjualan turun, laba turun lebih dalam. Kenapa? Kemungkinan besar, harga CPO sedang melemah. Dan disinilah kunci memahami TAPG. Ini bukan growth stock murni, tapi cyclical stock. Artinya, saat harga komoditas naik, laba naik. Saat harga turun, laba turun. Jadi, penurunan ini bukan aneh. Tapi, ini warning. Valuasi, masih murah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Apakah TAPG masih murah? Data. PR, 9,7 kali. PBV, 3,2 kali. Sekilas, PR rendah, sama rendah. Tapi, PBV, tinggi, sama tidak murah. Kenapa bisa begitu? Karena, pasar menghargai kualitas perusahaan ini. Artinya, ini bukan saham murah, tapi saham bagus, dengan harga premium. Dividen, daya tarik utama. Ini bagian banyak investor suka. Dividen. Data. Yield, 9%. Payout, 88%. Ini sangat tinggi. Artinya, hampir semua laba dibagikan. Bagus. Ya, tapi juga berbahaya. Kenapa? Karena, kalau laba turun, dividen bisa dipotong. Tidak sustainable. Neraca, super kuat. Sekarang kita lihat kesehatan keuangan. DRR, 0,1. Current ratio, 2,1. Cash besar. Ini luar biasa. Artinya, hampir tidak punya utang. Likuiditas sangat kuat. Bahkan, interest coverage, 64 kali. Altman Z-score, sangat tinggi. Risiko bangkrut, hampir nol. Cash flow, real money. Ini bagian paling penting. Cash flow. Data. Operating cash flow, 3,4 T. Free cash flow, 2,8 T. Ini sangat kuat. Artinya, laba benar-benar jadi uang. Namun, cash keluar besar untuk dividen. Harga saham. Return. 1 tahun plus 100%. 3 tahun plus 183%. Artinya, sudah naik jauh. Risikonya. Bisa sudah mahal. Bisa sudah price in. Kesimpulan analisa fundamental. Sekarang kita rangkum. Kelebihan. Profit tinggi, ROE tinggi, neraca sehat, cash flow kuat, dividen besar. Kekurangan. Laba mulai turun. Siklus komoditas. Valuasi tidak murah. Dividen berisiko. Verdict akhir. TAPG adalah saham berkualitas tinggi, tapi bukan saham murah. Cocok untuk investor jangka panjang, dividen investor. Tidak cocok untuk cari multibagger cepat, investor tanpa pemahaman siklus. Dari sisi teknikal, saham TAPEG saat ini masih menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Tren utamanya masih naik. Jika kita melihat pergerakan dalam 1 tahun terakhir, harga saham ini sudah naik lebih dari 100%. Dan dalam 3 tahun terakhir, kenaikannya bahkan mencapai lebih dari 180%. Ini bukan kenaikan biasa. Ini adalah tanda bahwa TAPEG sedang berada dalam fase uptrend jangka panjang, di mana harga terus membentuk pola, higher high dan higher low. Artinya, setiap penurunan justru diikuti kenaikan yang lebih tinggi. Namun, di pasar saham, tren yang kuat tidak selalu berarti aman untuk dikejar. Karena sekarang, kita harus melihat posisi harga saat ini. TAPEG sudah berada di area mendekati resisten kuat di sekitar 1.900 hingga 2.000. Ini adalah area yang sebelumnya menjadi puncak harga. Dan biasanya, area seperti ini adalah titik di mana banyak investor mulai mengambil profit. Artinya, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Jika harga mampu menembus area 2.000, dengan volume yang kuat, maka potensi kenaikan masih terbuka lebar. Saham ini bisa melanjutkan rally ke level berikutnya, di area 2.200 bahkan hingga 2.400. Namun, jika harga gagal menembus area tersebut, maka kita harus bersiap dengan skenario yang berbeda. Karena penolakan di resisten, seringkali menjadi awal dari koreksi. Dan jika tekanan jual mulai muncul, harga bisa turun kembali ke area support terdekat, di sekitar 1.700. Bahkan jika tekanan berlanjut, bisa turun lebih dalam ke area 1.500. Inilah yang harus benar-benar diperhatikan. Sekarang kita masuk ke momentum. Dalam 3 bulan terakhir, harga TAPEG sudah naik lebih dari 20%. Ini menunjukkan bahwa momentum naik masih cukup kuat. Namun di sisi lain, kenaikan yang terlalu cepat biasanya diikuti oleh satu hal, kejenuhan. Dalam indikator teknikal, kondisi ini sering disebut sebagai overbought, di mana harga sudah naik terlalu jauh dalam waktu yang relatif singkat. Dan ketika itu terjadi,
pasar biasanya membutuhkan waktu untuk bernafas, entah itu dalam bentuk konsolidasi atau koreksi sehat. Jadi, meskipun tren masih naik, kita tidak bisa menutup mata terhadap risiko jangka pendek. Sekarang pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan? Bagi investor jangka panjang, pendekatan terbaik bukan mengejar harga di atas, tapi menunggu di area support yang lebih aman. Sementara bagi trader, fokusnya ada di dua hal, beli saat harga mendekati support dan jual saat mendekati resisten. Dan bagi yang agresif, strategi breakout bisa digunakan, namun hanya jika harga benar-benar menembus 2000 dengan konfirmasi volume yang kuat. Terakhir, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. TAPEG adalah saham berbasis komoditas. Artinya, pergerakan harga saham ini tidak hanya ditentukan oleh chart, tapi juga oleh harga CPU di pasar global. Jika harga CPU naik, maka tren naik bisa berlanjut. Namun jika harga CPU turun, maka chart yang terlihat kuat hari ini bisa berubah dengan sangat cepat. Jadi kesimpulannya, secara teknikal, TAPEG masih berada dalam tren naik yang kuat. Namun, posisinya saat ini sudah berada di area yang cukup tinggi dan mulai mendekati zona rawan koreksi. Jadi, ini bukan lagi area nyaman untuk entry agresif. Setelah kita membedah semuanya, dari bisnis, keuangan, valuasi, sampai pergerakan harga, kita sampai pada satu kesimpulan penting. TAPEG adalah saham dengan kualitas yang sangat baik, profit tinggi, efisiensi luar biasa, neraca yang sangat sehat, dan cash flow yang kuat. Bahkan, dividennya pun terlihat sangat menarik. Namun, di balik semua itu ada satu hal yang tidak boleh diabaikan. Pertumbuhan mulai melambat, dan harga sahamnya sudah naik cukup tinggi. Secara teknikal, tren memang masih naik, tapi posisinya sudah berada di area yang tidak lagi murah. Dan disinilah letak dilema terbesar seorang investor. Ketika sebelah saham terlihat bagus, tapi harganya sudah tidak lagi menarik. Jadi pertanyaannya sekarang, ini peluang atau jebakan? Karena di pasar saham, tidak semua yang bagus layak dibeli, dan tidak semua yang naik aman untuk dikejar. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda siap menunggu momen yang lebih baik, atau memilih masuk di tengah euforia? Karena investasi terbaik bukan tentang siapa yang paling cepat masuk, tapi siapa yang paling sabar menunggu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di analisa saham berikutnya di channel Saham Cuan.